Melanjutkan video sebelumnya mengenai artis atau pelaku entertainment yang meninggal secara mengejutkan, kali ini kami akan membahas artis atau pelaku entertainment yang berasal dari Jepang. Check it out. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Alama dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Miura Haruma. Miura Haruma adalah salah satu aktor papan atas di Jepang. Lahir pada 5 April 1990, ia memulai karir dari kecil saat usianya masih 7 tahun. Namanya mulai dikenal luas saat membintangi film Koizora pada tahun 2007. Juga drama komedi sekolah Gokusen 3 serta drama action Bloody Monday pada tahun 2008. Pada tahun 2019, dia memulai debutnya sebagai seorang penyanyi dengan merilis single Fight for Your Love. Dia juga banyak mendapatkan penghargaan dikarenakan aktingnya serta banyak terlibat dalam proyek-proyek film berbajet besar. Ternyata menjadi sukses tidak menjamin kebahagiaan. Pada 18 Juli 2020, Miura ditemukan tak bernyawa di kediamannya di Minato Ward, Tokyo. Sebelum ditemukan meninggal, Miura harusnya memiliki jadwal urusan pekerjaan yang harus dihadiri. Namun, sudah lama menunggu, Miura tak kunjung datang ke lokasi. Akhirnya, manajernya mencoba menjemput sang aktor di apartemennya. Saat manajer kantor menjemput ke apartemennya, Miura ditemukan tergantung. Manajer kemudian menelpon nomor darurat dan Miura segera dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawa Miura tidak tertolong dan dinyatakan telah meninggal dunia. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo menemukan sebuah surat yang diyakini sebagai surat terakhir yang ditulis Haruma Miura. Dikutip dari NHK, menurut sumber dari tim penyelidik, sebuah catatan bunuh diri ditemukan di dalam ruangan. Atas temuan surat itu, kepolisian mengasumsikan bahwa itu adalah upaya bunuh diri dari Haruma Miura. Banyak yang mengira kalau Miura Haruma melakukan bunuh diri dikarenakan depresi. Hal ini pernah diceritakan oleh seorang pria bernama Daniel yang menjadi teman sekamar Haruma Miura kala masih menempuh pendidikan di London, Inggris. Daniel pernah menuliskan kisah panjang tentang perkenalan dengan Haruma di Weibo pada 2017 silam. Dia menceritakan awal mula pertemuan dengan sang aktor asal Jepang tersebut. Ketika aku berada di London, saya tinggal di Totting Beck. Pemilik rumahnya adalah orang keturunan Inggris Nigeria. Aku tinggal di ruangan bawah tanah. Suatu hari, tuan rumah bilang padaku bahwa akan ada seorang pelajar asal Jepang akan datang malam ini. Aku bertanya berapa umurnya. Dia bilang umurnya adalah 28 tahun. Aku pikir dia adalah orang yang sangat serius. Aku sedang tak sabar menantikan pertandingan antara Arsenal dan Manchester United malam itu, jadi tak terlalu memberikan perhatian lebih. Katanya di tulisan pertama. Usai menyaksikan pertandingan sepak bola, Daniel kembali ke rumah dan bertemu dengan Haruma untuk pertama kali. Dia tak berani berbicara banyak karena Haruma masih berada di ruang istirahat karena jet lag usai menempuh perjalanan panjang. Daniel dan Haruma baru saling berkenalan pada hari kedua karena pada malam sebelumnya mereka tak sempat saling menyapa. Hari kedua, kala aku sedang membuat sarapan, aku mendengar suara langkah kaki. Aku tahu dia datang. Aku mengulurkan tanganku dan berkata, "Selamat pagi, namaku Daniel. Siapa namamu?" Kataku menggunakan bahasa Jepangku yang buruk. Aku melihat wajahnya dan berpikir, pria ini memakai topi dan memiliki penampilan yang menarik, ungkap Daniel. Semenjak resmi berkenalan, mereka menjadi teman satu kamar dan sering menghabiskan waktu bersama. Tapi Daniel belum mengetahui bahwa Haruma adalah aktor Jepang yang terkenal. Pada suatu momen, Daniel tak sengaja mengetahui identitas Haruma yang sebenarnya. Dia terkejut bahwa ternyata kawan sekamar itu adalah seorang aktor yang populer. Lalu suatu hari saat aku belajar di perpustakaan dengan murid Jepang lainnya, ada seorang wanita Jepang datang dan bilang, "Aku melihat seorang selebriti." Hal tersebut membuatku penasaran dan bertanya, "Bisakah kau melihatkan padaku foto selebriti itu?" urai Daniel. Dia membuka sebuah situs dan menuliskan nama Miura Haruma. Aku melihat fotonya dan menyadari, bukankah dia adalah teman sekamarku? Aku berpikir karena aku tak familiar dengan selebriti Jepang. Aku hanya mengetahui Sky of Love dan Yui Araki sangat cantik, sambungnya. Daniel mengaku bahwa Haruma memang sempat mengatakan bahwa dirinya berkecimpung di ranah seni di Jepang. Tapi Daniel berpikir Haruma seorang model. Ketika aku pertama bertemu dengannya, dia bilang dia adalah artis Jepang. Tapi aku berpikir dia hanyalah seorang model. Suatu hari saat aku kembali ke rumah, aku melihat dia menangis sendirian di kursi. Aku bertanya apa yang terjadi. Dia memegang tanganku dan berkata, agensinya memberitahu bahwa dia telah membuang-buang waktu dan harus kembali untuk bekerja.
Di waktu yang sama, aku hanya berpikir dia adalah pria yang kekurangan percaya diri dan kenapa dia memegang tanganku kala berbicara. Tapi kemudian aku menyadari bahwa dia adalah pria yang tulus, urainya. Ada hal yang janggal di pikiran Daniel. Dia tak mengerti apa yang tengah dirasakan Haruma dan sangat penasaran dengan situasi yang sebenarnya terjadi. Lalu muncullah pertanyaan setelah dipendam Daniel. Dia memastikan apakah Haruma Miura adalah seorang aktor yang berperan sebagai Eren Yeager di film live action Attack on Titan. I remember when you never had a tattoo, now you're into English. Now I see your networking and you're building bridges. Giddy with the record spinning. I see the way that you live and work hard, you play hard. You got your own. Kemudian aku bertanya kepada dia, apakah kamu bermain dalam film Attack on Titan? Dia bilang dia harus meminta maaf kepada penggemar manga. Menurutnya itu adalah film yang buruk dan dia takut untuk menontonnya, tandasnya. Penjelasan terakhir dari Daniel itu seolah menjelaskan pergolakan batin yang tengah dirasakan Haruma. Tampaknya Haruma merasa gagal, kehancurannya sebagai aktor akhirnya terungkap. Seperti diketahui, Haruma Miura mengemban tugas besar kala dipercara memerankan Eren Yeager di film live action Attack on Titan. Sayangnya, perannya dianggap tak maksimal karena banyak penggemar yang kecewa dengan film yang dirilis pada tahun 2015 tersebut. Para penggemar Attack on Titan versi anime dan manga mulai memberikan komentar buruk dan terkadang menyerang Haruma Miura secara personal. Cerita kisah sedih kehidupan Haruma Miura yang dibagikan Daniel lewat akun Twitter @bbbbynl itu kini menjadi sorotan. Banyak fans yang tak menyangka bahwa idolanya itu pernah mengalami masa-masa kelam seperti itu. Single kedua Haruma Miura yang berjudul The Night Diver dirilis secara digital pada tanggal 25 Juli 2020, satu minggu setelah kematian sang aktor. Hana Kimura lahir pada 3 September tahun 1997. Hana Kimura adalah pegulat profesional Jepang yang memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari kakeknya. Nama Hana Kimura semakin tenar setelah muncul sebagai anggota acara reality show Terrace House Tokyo season 2019-2020 yang tayang di Netflix. Terrace House Tokyo adalah acara yang telah tayang sejak 2012. Acara ini menghadirkan 3 pemuda dan 3 pemudi yang tinggal dalam satu rumah di Tokyo. Netflix mengatakan para anggota Terrace House mencari cinta selagi tinggal seatap dan tidak ada skenario dalam acara tersebut. Terrace House Tokyo season 2019-2020 yang mengikuti kehidupan 3 pemuda dan 3 pemudi dalam satu atap menjadi terkenal di luar Jepang sejak ditayangkan di Netflix. Platform streaming itu mengatakan Terrace House Tokyo season 2019-2020 adalah program yang paling banyak ditonton nomor 2 di Jepang tahun lalu setelah The Next Director. Namun ternyata terkenalnya acara itu malah menjadi petaka bagi Hana Kimura. Semenjak tampil di acara itu, dia mendapatkan ratusan hinaan dan cacian di media sosialnya. Dia sempat mengatakan, "Aku menerima hampir 100 komentar setiap hari dan aku tak bisa menyangkal bahwa aku terluka karenanya." Banyak yang menduga karena cacian inilah Hana Kimura memutuskan untuk bunuh diri di apartemennya. Kejadiannya dimulai di salah satu episode Terrace House ketika Kai, salah satu cast di Terrace House, mencuci baju gulat Hana Kimura dicampur dengan baju lainnya. Hal ini membuat Hana Kimura marah dan melabrak temannya itu. Kejadian inilah yang menjadi awal yang membuat Hana Kimura dimusuhi di media sosial. Mereka menganggap Hana Kimura tidak pantas melakukan itu untuk masalah sepele seperti itu. Namun Kyoko Kimura yang merupakan ibu dari Hana Kimura dan juga merupakan pegulat profesional memberikan pandangannya yang berbeda dan alasan kenapa Hana Kimura marah dalam wawancaranya dengan Sungkan Busun. Baju pegulat itu dibuat khusus dan membutuhkan biaya yang mahal, bahkan bisa sampai sekitar $1.000 lebih. Sehingga kru memastikan akan terjadi pertengkaran di antara Hana dan pemain lainnya. Kyoko mengklaim bahwa produser acara itu memicu pertengkaran di antara keduanya dan benar-benar menjadi pertengkaran yang hebat. Kai Kobayashi, anggota pemeran yang bertanggung jawab karena secara tidak sengaja merusak perlengkapan gulat Kimura, mengakui bahwa adegan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh staf. Hana tentu saja merasa sakit hati dengan ini dan dia memberitahukan kepada ibunya bahwa dia tidak bisa mempercayai staf lagi. Dalam pesan-pesan di aplikasi Line, diungkapkan bahwa produser menyuruh Hana untuk bertindak kasar. Dan begitu episode tersebut ditayangkan, mereka sangat senang dengan semua perhatian yang dihasilkan oleh Hana. Para wartawan telah menghubungi Fuji TV untuk menanyai mereka tentang klaim bahwa adanya pertengkaran yang disengaja itu.
Dalam sebuah pernyataan, Fuji TV dan kru acara tersebut menjawab bahwa mereka saat ini sedang dalam proses memverifikasi apakah itu benar atau tidak. Karena kematian Hana Kimura, Terrace House Tokyo season 2019-2020 dibatalkan, dengan sisa 2 episode tidak ditayangkan. Pesan terakhir Hana Kimura di Instagramnya memperlihatkan fotonya bersama kucing. Dalam unggahannya, ia pun menuliskan keterangan, "Aku mencintai kalian. Kumohon hiduplah dengan umur panjang dan penuh kebahagiaan. Maafkan aku." Kejadian yang dialami Hana Kimura ini bisa memberikan kita pelajaran bahwa jika melihat salah satu acara TV atau media sosial seperti YouTube dan kita sangat membenci tingkah lakunya itu, ingatlah belum tentu semua yang dilakukannya itu benar sesuai keinginan mereka. Bisa saja itu adalah tuntutan akting atau settingan untuk kebutuhan rating atau konten. Bijaklah dalam berperilaku dan bermedia sosial. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.